jangan heran kalau peran dukun bagi masyarakat suku Tengger itu masih sangat kuat. Masih kental ya sama budayanya. Penting sekali. Selamat siang guys. Siang Royce. Udah siap podcastnya? Sudah dong. Oke. Intro dulu nggak sih? Ayo. Selamat siang sahabat podcast. Siang. Saya bernama Royce dan hari ini saya ditemani oleh 3 orang teman saya yang bernama Saya Skyen, saya Blood. Saya Fran. dan hari ini kami berempat akan melakukan sebuah diskusi mengenai suatu agama tradisional. Nah, agama tradisional ini kebetulan berada di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, agama ini adalah agama Hindu Tengger. Nah, sebelumnya hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa saja ya? Ya, jadi isi diskusi kita hari ini ada pertama seluk-beluk ya, sejarahnya Hindu Tengger itu gimana sih? Yang kedua ada penjelasan terkait agama, kayak agama itu ada di mana, terus penganutnya ada berapa. Yang ketiga ada ajaran. Ajarannya itu ritual gitu sih. Ya, ajaran itu ada ritual, terus yang dipercaya siapa, terus ada moralnya juga. Oke, untuk yang pertama mengenai penjelasan ya. Iya. Jadi suku Tengger atau lazim disebut Jawa Tengger atau juga disebut orang Tengger atau Wong Brahma adalah suku yang mendiami daratan tinggi sekitaran kawasan pegunungan Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Penduduk suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang yang berjumlah 500.000 jiwa. Wah, banyak juga ya. Kan soalnya kalau agama tradisional kan biasanya kurang-kurang ya, Mungkin ya di daerahnya tersebut ya, yang terkenal cuma di daerahnya tersebut yang buatnya banyak. Ya, ekspektasi kita penganutnya itu dikit ya. Iya. Untuk selanjutnya seluk-beluk agama Hindu Tengger. Hindu Tengger itu sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit. Wah, juga ya. Pada abad ke-15. Abad 15 itu kira-kira tahun berapa ya? Sekitar 1400-an. Iya. Udah hampir 700 tahun. Iya, Sekarang itu ya. 100 tahun. Mereka kuat. Iya. Mereka itu menyelamatkan diri dari serangan kerajaan Demak waktu itu. Berarti jadi secara lahirnya itu gara-gara terjadi serangan antara dua belah pihak ya, kerajaan Majapahit sama kerajaan Demak. Iya. Kebetulan yang mengalami kehancuran itu kerajaan Majapahit. Ya. Nah, selanjutnya itu sebagian besar pemimpin-pemimpin Majapahit itu tadi mereka lari ke Pulau Bali. Oh. Nah, Pulau Bali itu sekarang kan banyak Iya, penghuninya beragama penghuni Hindu. Nah, itu mungkin Hindu itu terbentuk gara-gara ada Hindu Tengger ini. Oh, berarti jadi kan terjadi pencampuran budaya Iya. ya dari yang anggota dari kerajaan Majapahit yang ada di Bali sama anggota Majapahit yang ada di Jawa kan ya. Berarti terjadi pencampuran. Sebenarnya tempat pengungsian itu dibagi menjadi 2. Oh. Ada yang di Pulau Bali, ada yang di Pulau Jawa. Jawa Timur itu yang di Gunung sekitar Bromo Gunung gitu. Bromo itu. Ya. Yang di Pulau Bali itu mayoritas yang pemimpinnya yang apa itu namanya? Kastanya tinggi-tinggi. Iya, Ya, kasta tinggi. nah yang sudah terlanjur di Gunung Bromo itu mereka mengalami problem dalam beragama karena ya kan pemimpinnya mayoritas ada di Bali Bali. karena kan Jadi kurang ya pemimpinnya. Iya. Iya, soalnya kan juga kerajaan Majapahit mungkin ngefek ya. Iya. Soalnya yang petingginya kan mungkin kaya lah, Iya. punya kenalan di Bali pada saat itu, punya ya ada bisa ditampung lah itu Bali. Tapi kan kalau rakyatnya kan kebanyakan dan biayanya mungkin mahal, untuk bertahan itu juga susah. Iya. Di daerah Bromo saja kan. Oke, sekarang kita akan berdiskusi mengenai ajarannya ya. Iya. Oke. Oke, yang pertama yaitu ritual. Bagi suku Jawa Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada
atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo Utara, yakni Pura Luhur Poten Bromo, dan dijadikan puncak Gunung Bromo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persembahan untuk Sang Hyang Widi sebagai wujud syukur atas karunia yang diberikan kepada masyarakat suku Tengger. Adanya upacara ini menjadikan satu ikon budaya di Gunung Bromo dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Yatna Kasada merupakan upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat suku Tengger. Bentuknya berupa pengiriman kurban kepada leluhur mereka yang ada di kawah Gunung Bromo. Upacara tersebut tidak terlepas dari kisah pada akhir zaman Majapahit terdapat seorang putri Roro Anteng yang menikah dengan Joko Seger. Serunya upacara ini dilakukan pada malam hari hingga matahari terbit loh. Wah, lama juga ya. Iya. Mungkin adatnya kan apa itu namanya memerlukan waktu segitu kan, itu dilaksanakan berapa tahun sekali? Setahun sekali? Iya, setahun sekali. Oh iya. Terus apakah ada ritual lain selain Kasada atau cuma Ada oh, banyak ada ritual. ada oke. Judulnya upacara unan-unan. Ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang ini. Wah, Di kaki lama-lama Gunung ya? Bromo, iya. Kaki Gunung Bromo. Sesuai dengan kepercayaan Hindu Mahayana, upacara ini dimaksudkan untuk bersih desa agar terbebas dari gangguan makhluk halus dan memohon agar para arwah dapat menuju nirwana. Toleransi yang amat kuat ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga antar umat beragama pun saling menghargai. Sesaji yang diberikan berupa sate kerbau, tumpeng, dan jajanan pasar. Uniknya, kepala, kulit, dan kaki kerbau yang telah disembelih dibiarkan utuh. Sesaji yang telah disiapkan dihias dengan bunga di atas ancak atau keranda bambu. Suku Tengger ketika melakukan upacara ini keliling desa dan berakhir di rumah kepala desa untuk menyantap hidangan makan yang telah disiapkan. Wow. Tapi kalau misalnya setahu saya kan di Bali kan lebih kalau makan kerbau, sapi dan lain sebagainya kan merupakan hal yang no, kamu nggak boleh melakukan itu. Tapi kenapa kok di Jawa sekiranya mereka melakukan itu kan sama-sama Hindu? Mungkin karena ada pencampuran budaya Jawanya. Soalnya daerahnya kan daerah Jawa. Oh, iya kan soalnya emang ya mayoritas Jawa kan nggak boleh terlalu kan mayoritas agama Muslim kan nggak boleh makan babi. Makan kayak babi. gitu. Di melainkan apa itu di Bali kan banyak babinya. Iya. Sedangkan di Pulau Jawa lebih banyak sapi. kan soalnya apa itu namanya sesuai pencampuran agama rakyat mereka. Asimilasi lah. Iya. Selain ada ritual ada apa lagi ya? Nah, selain ritual itu ada ajaran-ajaran ya apa? Upacara non kalenderis. Ya. Jadi tadi itu kalenderis. Kalenderis Nah, yang ini sama non yang kalenderis. non-kalenderis. Ya. Oh, bedanya apa ya? Bedanya kalau kalenderis itu terjadwal. Kalau Iya. non kalenderis itu sesuka Oh, apa, bisa Oh, jadi ya, bisa ada jadi kapanpun ya. kapanpun bisa sesuai keperluan masyarakatnya. Contohnya ya bisa terus apa aja ya? Ya, contohnya ada pertama entas-entas, kedua tugel kuncung atau tugel gombong. Lalu ada walagara, barikan, mayu desa, pembaron. Terus upacara lain yang berkaitan dengan daur hidup, terus membangun rumah, pindah rumah, akan berpergian dan peresmian jalan. Ya, jadi kayak infrastrukturnya gitu. Ya peresmian jalan. Iya, Ya peresmian jalan. Ada upacaranya. Iya. Berarti kayak tentang kehidupan lah ya kan tadi kan tentang apa itu namanya mungkin bisa dibilang sebagai hubungan antar manusia dan sang yang Tuhannya mereka dan juga mungkin pada alam leluhurnya juga kan. Dan ini buat manusia dengan manusia yang lain agar untuk hidup, untuk kelancaran hidup ya. Oh iya, sebagai tambahan upacara lain yang tadi ada beberapa asisten seperti pertama wong sepuh atau tiang sepuh lelaki yang bertugas membuat boneka Petra sebagai tempat roh leluhur yang diundang turun ke bumi. Terus yang kedua ada
legen lelaki yang bertugas membawa benda-benda upacara milik dukun. Tangan kanannya lah. Iya. Dukun di sini bukan berkonotasi negatif ya, lebih kayak pemuka ya agama. pemuka agamanya gitu. Terus yang ketiga ada mbok dandan atau pendandan. Biasanya adalah istri dari dukun panita. Tugasnya itu masak-masak, membuat dan merangkai sesajen gitu. Ya. Yang terakhir ada Pak Sanggar Lelaki. Tugasnya itu menjaga sanggar agung desa. Sanggar agung desa itu apa Kayak tempat pemujaan pemujaannya ya. Kayak pura ya. Iya, puranya kayak. Ya, oke. Selain ritual, sebenarnya saya ingin menanyakan ya. Sebenarnya masyarakat suku Tengger itu memuja siapa ya? Kayak Tuhannya itu siapa? Sebenarnya masyarakat Hindu Tengger ini mempercayai sang yang agung, roh para leluhur, hukum karma, reinkarnasi dan moksa. Ya. Kepercayaan masyarakat Tengger terhadap roh diwujudkan sebagai danyang atau makhluk halus penunggu desa yang dipuja di sebuah punden. Punden biasanya terletak di bawah pohon besar atau di bawah batu besar. Roh leluhur pendiri desa mendapatkan pemujaan yang lebih besar di sanggar pemujaan. Wow, berarti budaya mereka itu masih kental sama yang budaya alam lain ya. Alam juga banyak unsur kemistikannya, alam halus dan sebagainya masih kental banget ya. masih nyambung. Ya, dan sebenarnya saya ingin tanya ya, selain dari saya, yang udah pernah ke Gunung Bromo itu siapa aja sih? Mungkin semuanya Terkenal kan Gunung Bromo itu ya. Kalian ingat kalau pas kita mau lihat matahari terbit atau sunrise, kita tuh ngelewati kayak padang pasir dulu. Iya. Padang pasir itu biasanya itu saya pas lihat terakhir kali itu kaget karena kenapa ada pura-puranya. Nah itu saya kaget soalnya diantara berantah loh. Kayak sebelahnya pohon-pohon, gunung dataran berpasir, ada pura. Dan puranya itu banyak sesajennya. Nah untuk itu kayak itu sesajennya itu apa sih kok sampai ada dibuatkan pura bentar itu apa? Jadi sesajen di sana itu disebut juga ongkek. Ongkek merupakan hasil bumi, hewan ternak maupun makanan yang dibawa orang-orang suku Tengger untuk dimintai berkah dan doa dari leluhurnya. Melalui dukun. Nah kalau kita kan melalui, kalau orang Katolik kan Romo. Biasanya kan hosti kan. Langsung bukan dari Romo sih, langsung diturunkan dari Yesusnya sendiri. Iya. Itu kalau Katolik. Ini Hindu Tengger. Ongkek ini ternyata ada lambangnya. Apa tuh? Dia itu melambangkan kesuburan, ketentraman, dan juga kedamaian bagi masyarakat penduduk Tengger. Dalam juga ya. Iya. Dukun di sana itu berdoa pada dewa dan memberkati pemberian atau persembahan penduduk di sana. Jangan heran kalau peran dukun bagi masyarakat suku Tengger itu masih sangat kuat. Masih kental ya sama budayanya. Penting sekali. Secara struktural, dukun adat di suku Tengger itu tergolong sebagai orang-orang yang terpandang di sana. Katanya lebih terpandang daripada lembaga desa. Iya, lembaga pemerintahan ya. Iya di sana. Itu masih dukun itu. Kan soalnya emang agamanya sendiri kan sangat memerlukan ya istilahnya kan tokoh agama. Iya, tokoh agama Dari sekian banyak ritual gitu, ada banyak yang memerlukan dukun ya. Iya, hampir semuanya tahu. Iya, hampir semua. Kita soalnya kalau misalnya di sini kan juga agama tradisional kan tidak menjangkau luas kan, cuman berpusat di daerah Jawa aja. Mungkin masih perlu soalnya masih kurang gitu. Misalnya maksudnya kurang itu kurang dukunnya, soalnya kayak kan jumlah rakyatnya yang penganut agama itu juga terbatas gitu. Generasi selanjutnya yang meneruskannya. Nah selain sesajen itu saya tuh tahu ya mengenai adat itu berbeda sama Hindu Bali. Nah apa perbedaannya ya? Oke.
karena tidak memiliki atau tidak mengenal raja, masyarakat Hindu Tengger tidak mengembangkan sistem kasta sebagaimana diterapkan di Bali. Iya, kalau Bali kan ada. Iya, ada banyak, kasta. ada kayak yang paling tinggi, Brahmana, ada yang Waisya, Meradia, rakyat biasa. Karena tidak mengenal sistem kasta pula, penganut Hindu di daratan tinggi Tengger juga tidak mengenal hierarki kependetaan. Jadi iya. Cuman ya paling tinggi itu cuman Brahmana aja, cuman pendetanya aja, yang lainnya ya biasa rakyat ada biasa. tingkatannya lagi. Oh, Nah, itu kalau di masih Bali, di bawah. di Di Bali itu Bali. ada Brahmana yang paling tinggi. Oh, kalau di Bali, berarti kalau di Tengger itu Di Hindu Tengger itu nggak ada kasta sama sekali. Oh, nggak ada kasta. Nggak ada kasta sama sekali. Oh, iya iya. Para penganut Hindu di daerah pegunungan di Jawa ini juga tidak mengenal sistem pemberian nama khusus, sebagaimana terjadi di Bali. Kalau di Bali kan ada yang namanya Ibu tuh. Iya, Ada Made. Made, Iya, Kade. iya. Tergantung kastanya juga kan. Iya, ya. ada kastanya. Kasta. Mereka memakai nama biasa sebagai nama-nama suku Jawa penganut agama Islam atau Kristen. Berarti Wow. Jadi hampir sama gitu namanya. Iya, iya, namanya pasti ada Kayak namanya. pakai nama Jawa. Iya, gitu. nama ya, nama yang kita sering jumpai juga ya di bahasanya. Juga saya tuh mendengar kalau salah satu budaya adatnya itu menggunakan selendang juga dan juga berbahasa Jawi kuno. Iya. Soalnya juga bagian Jawa, Jawa juga itu. belum terganggu oleh Iya, budaya luar ya. budaya luar. Masih kental gitu. Bisa adaptasi lah ya. Iya. Iya. Yap. Sepertinya itu aja sih. Iya. Udah lengkap, kita udah jelasin, udah berdiskusi semuanya. Saya juga bisa menerima Iya. informasi-informasinya dan Baik. semoga yang menonton video podcast kami juga bisa mengambil informasi yang telah kalian dapatkan di sini. Oke, sekian, terima kasih. It's closing. Bye. Bye.